Kalian pernah lihat gak sih kayak candlestick yang punya wick-nya tuh panjang banget gitu ya. Ini mungkin seperti kejadian 10 Oktober gitu. Itu semua altcoin dan semuanya ya, literally semuanya tuh ada wick yang panjang banget gitu. Dan sebenarnya kalian mungkin ngertinya wick itu sebagai rejection dan itu benar, memang itu ada rejection, makanya harga itu naik lagi gitu ya. Itu kan sebagai jejak. Tapi ya sometimes malah harga itu balik ke wick-nya lagi gitu ya. Mungkin kalian juga sempat bingung ya, kenapa bisa kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya, mungkin kalian lihat kayak ada candle ya, candlenya tuh wick-nya panjang tapi ke atas, kalian kira itu bakal reject ya, bakal turun, ada rejection, ternyata dia malah naik lagi ke atas gitu. Udah di atas nih ya, ada wick gitu ya, ada potensi turun gitu kan biasanya. Itu kan kita taunya itu sebagai rejection, ternyata harga malah naik lagi ke atas wick-nya gitu. Jadi sebenarnya wick itu sebagai rejection itu gue sangat setuju gitu, tapi sebenarnya ada something ya di balik wick itu. Jadi kalian harus tahu ya sebenarnya wick itu apa dan di balik wick tersebut itu ada apa gitu. That's why di video ini gue bakal share ya kayak rahasianya kenapa wick itu kalian anggap sebagai rejection tapi justru malah sering gagal gitu. Jadi kita bakal bahas 4 hal. Yang pertama itu apa arti dari wick candlestick itu. Dan yang kedua, kenapa wick panjang itu sering terjadi ya di level-level penting, misalnya di support atau di resisten. Dan selanjutnya ya, kenapa market itu atau harga tuh sering nyentuh wick, terus ya gitu gak lama langsung reversal gitu, atau langsung balik arah. Dan yang keempat ya, caranya ya, trader profesional membaca wick ini atau memanfaatkan wick itu seperti apa. Oke, jadi langsung aja ya, yang pertama ya, mungkin gue bakal langsung share ke kalian pengertiannya dulu ya, dari wick itu apa. Karena mungkin ada some of you ya yang belum terlalu ngerti dengan apa itu wick. Jadi langsung aja gue bakal kasih lihat ya di screen gua. Oke, jadi sebenarnya ya kalian harusnya udah tahu juga ya, sebelah sini ada yang namanya body candle. Ya, sebelah sini namanya body candle, ini yang tengah ya. Body candle, ini yang tengah yang gendut gitu ya. Dan di atas sebelah sini yang garis itu disebut dengan wick gitu. Jadi wick ini apa? Jadi wick ini adalah jejak. Jejak bahwa harga itu sempat naik ke atas tapi kena reject gitu. Jadi at the end dia malah close-nya mungkin di area sebelah sini gitu ya. Ini gua anggapan nih candle bullish ya. Ini kalau gua warnain warna hijau ya. Ini anggapan candle bullish. Jadi close-nya pasti di bagian atas gitu. Open-nya kan di bagian bawah gitu ya. Nah, sebelah sini gitu. Ini open, yang atas close, yang atas ini dan yang bawah itu disebut dengan wick. Dan wick ini artinya tadi udah gue bilang bahwa harga sempat nyentuh ke atas ya tapi reject ataupun ke bawah tapi dia reject lagi gitu. Jadi sebenarnya logic di balik wick ini bukan cuma sekedar harga naik atau turun kan. Ini karena ada perang antara buyer dan juga seller gitu. Jadi ketika ada buyer yang membeli harga ya Bitcoin atau apapun itu ya. Jadi harganya otomatis naik. Tapi ada seller juga ya yang lumayan agresif yang akhirnya bisa push harganya turun lagi, yaitu mengalami rejection gitu kan. Or even bisa dibilang ada buyer ya yang membeli di saat banyak orang yang menjual. That's why ini terjadi yang namanya rejection, jadi harganya langsung naik lagi dan terciptalah yang namanya wick gitu. Jadi kalian harus pahami bahwa wick ini tercipta bukan karena naik turun doang gitu, tapi ada logika di baliknya, which is ya supply demand juga. Ya buyernya lebih banyak ataupun seller lebih banyak. Ketika harga naik, sellernya malah manfaatkan ini untuk jualan, ataupun ketika harga lagi turun, ya buyer ini juga manfaatkan untuk melakukan pembelian. That's why harganya bisa bergerak naik ataupun bergerak turun, yaitu nge-wick lah bisa gue bilang. Tapi yang tadi gue jelasin ke kalian, itu adalah level yang paling basicnya. Itu kan tadi yang normal ya, ada wick atas, ada wick bawah dengan candle yang normal, dan wicknya juga nggak terlalu panjang gitu. Tapi gimana ya, atau apa bedanya dengan wick yang panjang? Ya benar-benar panjang kayak 10 Oktober kemarin. Jadi sebenarnya menurut gue pribadi ya, itu banyak kasus juga ya. Kalau misalnya ada wick panjang, itu bukan cuma buyer dan juga seller yang tadi gue jelasin ke kalian. Tapi ya market memang lagi mau mengambil liquidity. Ya, dan kalian bisa lihat juga ya, itu sekitar 300 triliun ya yang kena liquidated di saat 10 Oktober 2025 itu. Ya 20 billion US dollar itu kena liquid ya hanya dalam waktu hitungan jam. Jadi intinya tadi ada dua. Yang pertama itu adalah perang antara buyer dan juga seller ya sehingga menciptakan yang namanya wick, dan yang kedua itu bahwa market tuh sedang mengambil liquidity ya. Atau misalnya contohnya gini, kebanyakan orang itu sedang melakukan long gitu. Justru harganya susah naik. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang orang yang ngelong ini bakal take profit kan, bakal close position. Kalau kita ngelong, nge-close position-nya itu sama dengan close position ini sebagai sell, ya kan? Atau nge-short bisa dibilang. Jadi harga bakal ketahan terus. That's why kenapa harga langsung diturunin? Biar apa? Ya biar buyer-buyer ini atau ya orang yang ngelong ini hilang semua gitu. Jadi harga itu naiknya jadi lebih gampang. Sama ya seperti short juga ya. Ini disebut dengan long squeeze dan juga short squeeze ya. Sama seperti short. Terlalu banyak orang yang nge-short, justru makin susah untuk turun.
Mungkin awal-awal bener turun karena banyak orang nge-short, tapi nggak bakal bertahan lama. Kenapa? Karena yang short ini pasti take profit dong. Kalau short ini take profit sama dengan dia ngelong gitu. Jadi harganya ya bakal susah turun. That's why suka dinaikin dulu ke atas, ya baru diturunin. Dinaikin ke atas tuh biar apa? Biar banyak orang yang nge-short ini kena stop loss dulu atau mungkin kena margin call dulu, liquidated dulu, baru harga itu mengalami penurunan gitu. Jadi jauh lebih gampang turunnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke poin kedua ya. Kenapa week itu selalu terjadi atau tercipta itu banyakan di support ataupun di resistance. Karena menurut gue ini cukup menarik ya. Kalau kalian perhatiin, ya mostly week itu terjadi atau tercipta itu di sebuah POI. POI ini adalah point of interest. Ya, dan ini POI ini ya mencakup banyak hal, support resistant, ya previous day high, previous day low, atau apapun itu gitu ya. Dan alasannya ya simple, cuma satu hal, karena banyak order yang numpuk di sana. Order apapun itu, mau limit order, mau stop order, atau apapun itu. Stop order tuh area stop loss ya, jadi stop loss orang-orang disebut dengan stop order. Bisa gue bilang kayak gitu. Contohnya, kenapa wick itu sering tercipta di area resistance? Karena ada dua hal. Yang pertama, ada orang yang nge-short atau ada orang yang take profit. Which is itu adalah order yang menumpuk di area tersebut gitu kan. Sama seperti support. Ya, ada dua hal juga. Orang yang ngelong di support ataupun orang yang take profit shortnya gitu di support. Ya, jadi ada order yang menumpuk di sana. That's why harga ada potensi nge-wick di area tersebut. Oke, jadi mungkin cukup mengerti ya ini penjelasan dasarnya. Ini kita next bakal langsung lanjut ke bagian liquidity ya, mungkin lebih advance-nya ya dibanding support resistant dan wick doang. Oke, jadi di sini gue mau kasih tahu kalian ya bahwa market itu sebenarnya bergerak dari liquidity ke liquidity. Gitu. Kenapa? Karena kalau market gak ada liquidity, market tuh gak bakal bisa gerak dengan efisien gitu. Bayangin aja, kalian mau masuk dengan size besar tapi gak ada liquidity-nya, ya atau tipis lah atau kering lah bisa dibilang order book-nya, harga bisa lompat tinggi banget. Dan mana ada sih orang yang mau beli yang market order tapi dapat harganya di atas gitu karena liquidity-nya kecil, ya kan? Gak mungkin gitu. That's why kenapa ya kayak smart money ataupun ya market maker dan lain-lain itu selalu limit order ya di area yang banyak liquidity-nya atau area stop loss orang-orang. Makanya kalau misalnya kalian pikir kayak, wah ini smart money nih jahat, bandar nih jahat ya, sering incer SL orang. Itu bukan intensi mereka tuh bukan pengen SL-in kalian gitu. Mereka tuh cuman lihat bahwa, oh di area sebelah sini itu banyak liquidity. Jadi itu peluang buat gua nih buat masuk gitu dengan size besar. Kan seperti itu. Jadi intensinya untuk dia sendiri, untuk dia mau masuk posisi, bukan untuk SL-in kalian gitu. Nggak ada ya kayak gitu. Nah, kalau kalian tanya di mana area liquidity-nya gitu. Kalian bisa lihat aja area stop loss para retail trader biasa di mana. Kalau kalian misalnya anggap lagi ngelong gitu, pasti stop loss-nya di mana? Stop loss-nya mungkin di bawah low atau di bawah supportnya sedikit. Justru itu adalah area yang kemungkinan besar bakal di-hit. Kenapa? Karena retail trader tuh most likely berpikir hal yang sama, bahwa stop loss-nya itu di bawah support sedikit. Ya justru kita manfaatkan itu untuk kita entry long gitu, ikutin smart money-nya. Karena gue yakin harga tuh akan turun ke area tersebut ya, ke area liquidity-nya. Ya karena smart money itu lagi ngantri di sana gitu. Di saat retail trader kena stop loss semua ya justru kita baru masuk gitu bareng dengan smart money ataupun ya market maker apapun itu ya, bandar kayak apapun itulah namanya. Nah, ini gue kasih contoh ke kalian ya. Kalian bisa lihat sebelah sini. Ini adalah support dan resisten yang valid ya, normal ya. Support resisten kayak gini kan. Ini adalah resisten yang di break sehingga dia jadi support gitu. Dan ini lagi di fase retestnya, bisa gue bilang gitu. Dan kebanyakan retail trader akan ngelong di area tersebut gitu ya, atau di support areanya, ya which is fine gitu ya, nggak salah. Ya, anggap take profitnya di atas gitu ya. SL mereka biasa di mana? Pasti di bawah low sebelah sini ya. Low sebelah sini kan, nih. Ya ini gue lingkari sebelah sini. Nah, di bawah swing low-nya gitu kan, Nen, which is normal juga. Tapi ya gak mungkin kayak whale atau mungkin market maker ya atau mungkin ya smart money bisa gue bilang yang uangnya besar ya dengan jumlah banyak itu langsung beli di sebelah sini tuh belum tentu bisa ya. Bisa jadi ya bisa sih, cuman harganya bakal naik tinggi gitu kan ya. Ngapain juga mereka gak mungkin mau dong dapat harga Bitcoin di 69.000, 70.000 sedangkan dia bisa beli di 67.000 gitu kan ya, sesimpel itu. Jadi kalau kalian lihat sebelah sini, nah harga tuh ngambil dulu stop loss kalian. Ini alasan kenapa kalian itu sering kena stop hunt seperti itu. Karena kalian itu justru malah taruh SL di area liquidity atau di area limit order para whale ini atau yang orang dengan jumlah uang yang banyak gitu trade-nya ya. Jadi seperti ini gitu. Atau bahkan sama ya, ini kita lihat skenario yang shorting ya sebelah sini.
Ini kita normally, kita itu atau mungkin retail lah ya, orang-orang retail nih pasti bakal short di area resisten gitu. Dengan stop loss di mana? Pasti di swing high-nya sebelah sini, ya. Swing high sebelah sini, biasanya bakal diapain? Bakal ditaruh di atasnya sedikit, anggap sebelah sini, ya. Dan kalau kalian lihat, ya ini kena stop hand dulu gitu, ya, baru kena take profit. Jadi kayak gitu, kalau misalnya kalian short di resisten, tambah kalian tahu ya liquidity-nya banyaknya di mana, ya kalian bakal terkena seperti ini, ya. Jadi yang tadi gua praktekin ke kalian itu ada 3 ya, itu istilahnya ya, itu antara liquidity sweep, fake breakout, atau deviation namanya. Ini sebenarnya sama aja semuanya, cuma ini beda-beda istilah, biar kalian tahu juga gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang fake breakout, ada orang yang bilang liquidity sweep, ada orang yang bilang ini tuh deviation, itu basically sama aja, itu cuman istilah. Tapi intinya, ya kalau misalnya kalian nggak mau jadi korbannya smart money, ya, kalian itu justru harus limit ordernya atau belinya mengikuti smart money. Jadi bukan kalian ikutin cara entry kalian sendiri gitu, tanpa kalian pelajari smart money ini kayak gimana. Karena yang ngontrol market tuh basically kan yang punya uang besar. Orang yang punya uang besar tuh bisa naikin harga, bisa turunin harga sebenarnya. Jadi kalian ikutin aja gitu dibanding kalian ya sometimes kayak sok ide sendiri, oh gue mau entry pas breakout gitu. Ya sebenarnya bener, secara teori bener, entry pas breakout. Tapi justru ya itu area liquidity-nya. Ya kalian pasti sering juga, kalian bahkan gua pribadi, gue juga pernah ya beberapa kali, itu pas lagi harga breakout, gua lihat, oh ini lumayan bagus nih, gua ngelong, dia naik lagi dikit, ternyata cuma sweep liquidity, terus turun ke bawah, kena stop loss. Ya gue yakin kalian juga sering kayak gitu. Karena apa? Karena most likely, ya liquidity itu pasti bakal di sweep dulu atau bakal diambil dulu. Nah sekarang kita masuk ya ke hal yang paling penting untuk kalian ketahui ya. Cara trader profesional memanfaatkan liquidity ini atau wick ini. Jadi sebenarnya yang udah gue observasi ya dari trader-trader profesional ya, bukan cuma di Indo ya, ini di luar juga yang udah gue join kelasnya dan lain-lain. Mereka itu gak pernah langsung telan mentah-mentah, oh ada wick di sebelah sini gue langsung entry. Enggak. Ya mereka selalu nunggu dulu, karena wick itu ada 2 arti ya. Pertama itu adalah rejection, ya beneran rejection ya, benar-benar reject dan harga itu akan naik, atau cuma manipulation. Kalau manipulation itu dihajar ke bawah, terus gitu dihajar naik lagi baru diturunin. Jadi kalian jangan sampai jadi korbannya juga gitu. Jadi kalian harus tunggu konfirmasinya dulu. Either ini benar-benar rejection ataupun ini cuma manipulasi doang gitu. Ini kasus yang pertama ya, contohnya ini yang wick panjang, ini karena benar-benar rejection ya. Ini misalnya di resistance, ini udah ada seller yang masuk, udah ada seller yang benar-benar buang barang gitu. Dan kalau kalian lihat ya tiba-tiba muncul wick yang cukup panjang, yang artinya ya harga sempat naik, udah ada buyer yang masuk, tapi seller lebih dominan dibanding para buyer itu. Nah kalian lihat konfirmasinya kayak gimana? Kalian jangan langsung lihat satu candle itu udah merah gitu ya, ada rejection dengan wick cukup panjang merah, kalian langsung entry short gitu misalnya, kalau misalnya lagi di resisten. Kalian harus tunggu dulu sampai candle ini close. Bener merah gak close-nya? Karena gue lihat ada beberapa trader yang belum nunggu candle close, ya cuman dia udah langsung short duluan gitu. Alhasil kadang ya emang cuman udah dinaikin nih, ya anggapan buyernya tuh dominan, terus tiba-tiba dikalahin sama sellernya. Sellernya tuh jauh lebih dominan. Tapi ternyata ada buyer lagi yang lebih gede lagi belinya. Kalau kalian udah nge-short duluan, di saat kalian ngeliat wick doang itu, sebelum kalian tunggu candle nyampe close, ya itu kalian bisa terjadi seperti itu ya. Kalian bakal kena stop loss lagi gitu. Dan ketika candle itu benar-benar udah close dan udah confirm bahwa itu adalah bearish candlestick ya bisa dibilang. Karena ada banyak patternnya, ada shooting star dan lain-lain. Ya itu kalian bisa manfaatkan itu sebagai shorting gitu. Untuk kalian short. Ya jangan kalian belum tunggu closing candle nih, belum close, kalian udah langsung masuk short, itu kan nggak bijak menurut gua. Oke, sekarang kita ke kasus kedua ya, yang wick panjang juga, tapi ini yang bagian stop hand. Cara identifikasinya gimana gitu ya. Ini anggapan ya, kalian biasa orang-orang atau retail trader kan biasa pakai metode apa? Ya breakout trading. Jadi kalau harga breakout dari resisten, ya itu kemungkinan besar emang bakal naik gitu kan. Nah ini kita bisa cari juga ya, area stop hand-nya gimana. Kalau misalnya kalian langsung pas breakout langsung beli, ada potensi kalian kena stop hand dulu atau mungkin kena stop loss dulu gitu kan, bisa gue bilang. Kenapa? Karena biasanya ini anggapan ya, ada swing high, mungkin gue langsung praktekin lah ya. Nah contoh sebelah sini ya, kalian bisa lihat, ya ini adalah resisten, ya support become resistant, dan kalau kalian lihat di sebelah sini ada wick juga gitu ya. Wick ini sempat ditembus, ya dengan candle yang cukup impulsif. Kalau kayak gini, pasti otomatis kalian mikir apa? Oh ini bakal breakout, gue langsung beli di atas sebelah sini, ya langsung beli, buy, gitu. Dan biasanya kalau misalnya kalian buy on breakout, pasti diajarinnya gimana teorinya. Stop loss di bawah resistannya gitu, atau di bawah supportnya bisa gue bilang ya. Resisten become support ya kan, karena udah di breakout. Anggap target kalian di atas sebelah sini gitu ya.
dan akhirnya kalian bisa kena duluan, kena stop loss dulu baru harganya naik, gitu. Kenapa? Karena, ya di sebelah sini kalau kalian cuman telan mentah-mentah ya, "Oh breakout sama dengan gua beli langsung," itu kalian menurut gua nggak bakal bertahan lama di market, gitu. Karena kalian harus lihat juga, kalau misalnya candle-nya emang udah break wick-nya ini, itu emang bener valid breakout. Cuman untuk cari entry yang optimalnya itu, nah itu baru beda cerita gitu. Itu nanti bakal gua jelasin mungkin ya di video-video selanjutnya gitu. Jadi ini menurut gua ya, pengalaman gua selama bertahun-tahun di market juga ya, trader itu biasa salahnya cuma 3 hal ini. Yang pertama tuh ketika lihat candle besar, dia udah langsung bilang, "Oh ini bakal bullish," gitu. Misal candle besar naik gitu ya, itu langsung bilang, "Oh ini bullish." Mereka tuh nggak pernah berpikir bahwa ini tuh ada kemungkinan liquidity sweep atau mungkin fake breakout gitu. Yang kedua ya of course ya, itu adalah FOMO ya. Yang ketiga, itu mereka selalu buy di resisten di saat dia mau breakout. Ya itu menurut gua kurang bijak. Karena harusnya bener kalian itu buy di support dan juga sell di resisten gitu. Atau mungkin lebih optimal lagi ya, buy-nya di bawah support sedikit gitu. Biar apa? Itu area liquidity-nya gitu kan, area stop loss orang-orang. Sama, kalau misalnya kalian mau nge-short ya atau mau nge-sell, ya sebenarnya bisa ya kalian sell di resisten atau short di resisten. Cuman kalau mau lebih optimal ya cari liquidity-nya. Kemungkinan area stop loss trader lain tuh di mana gitu, kalian taruh di sana gitu. Karena liquidity paling gede itu bakal jadi incerannya smart money gitu. Oke, jadi kesimpulannya week itu bukan cuma jejak candle doang ya, bahwa harga sempat naik ke atas, sempat turun ke bawah, nggak seperti itu doang. Tapi ini adalah pertarungan antara buyer dan juga seller gitu. Jadi di saat kalian itu udah ngerti ya membaca liquidity kayak gimana, ngelihat week itu seperti apa, gue yakin pandangan kalian ya terhadap market tuh sangat jauh berubah. Ya 180 derajat menurut gue bakal berubah. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian mau jauh lebih ngerti, ya itu harusnya gue share gitu ya, kayak setup-nya kayak gimana, hasilnya gimana, cuma itu bakal terlalu panjang ya videonya ya, mungkin bisa sejam 2 jam, karena harus nunggu candle-nya juga gitu kan ya. Gue sebenarnya bakal tetap bikin, tapi untuk ya komunitas gue aja gitu ya, Trade with Center. Jadi kalau misalnya kalian masih mau tahu ya kayak teknik-teknik kayak tadi gitu ya, atau cara prakteknya gimana, setup-nya gimana, hasilnya gimana, ya kalian tinggal join aja, klik link di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian merasakan manfaatnya. Coba kalian komen liquidity di komen kalau misalnya kalian nonton ini sampai habis.